Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin Bapak Ibu ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita mulai membahas pada al-aslus tsalits, pada landasan yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyikum, mengenal nabi kalian, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mempelajari tentang nama dan nasab beliau, nama dan nasab beliau. Namanya Muhammad bin Abdullah, namanya adalah Ahmad, namanya adalah Al-Mahi, Al-Mahi yang menghapus ajaran yang sebelumnya. Namanya adalah Al-Aqib, yang datang belakangan, ya. Itu diantaranya. Namanya Ahmad, ya. Walau alam kalau Mustafa, nggak tahu, ya. Tidak ada hadisnya. Al-Mahi, Al-Aqib, Ahmad, itu saja, ya. Al-Mustafa nggak ada. Tapi kalau dalam artian Mustafa, Al-Mustafa itu yang terpilih, memang Nabi adalah Al-Mustafa. Tapi nas yang menunjukkan nama Nabi Al-Mustafa saya belum mendapatkan, ya. Yang saya dapatkan Mustafa itu adalah makanan, kalau hajat, ya, Mustafa kentang. Nama dan nasabnya sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, sampai 20 keturunan dari Nabi, sampai 20 ke atas. Kemudian keadaan sebagai Nabi dan Rasul, artinya kapan menjadi Nabi, kapan menjadi Rasul. Nabi ketika diturunkan surat Al-Alaq, Rasul diangkat jadi Rasul, diturunkan surat Al-Muddathir, ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kemarin tentang dakwahnya, ya. Dakwahnya yaitu dakwah tauhid, ya. Selama 13 tahun, ya, selama 13 tahun di Makkah. Kemudian kita masuk kepada hijrahnya. Kita baca lagi yang sebelumnya. Akhada ala hadza asyra sinin yad'u ila tauhid. Itu tentang apa? Setelah
jadi rasul. Setelah jadi rasul dalam kondisi demikian, berdakwah itu selama 10 tahun, berdakwah kepada tauhid. Wa ba'dal asri, ya, dalam setelah setahun itu urija, dimi'rajkan ila samai, urija bihi ila samai, dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan dipardukan kepadanya salat yang 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan salat di Mekah 3 tahun. Jadi di Mekah itu 13 tahun. Afwan tadi, dakwah tauhid yang murni, dakwah tauhid itu 10 tahun. 13 tadi maksudnya adalah di Mekah. 3 tahun plus dengan salat, ya, plus dengan salat. Zakat ada tetapi tidak ditentukan nisabnya. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelahnya diperintahkan untuk berhijrah, ya, untuk berhijrah. Tatkala di Makkah itu dakwah Nabi telah terasa mengganggu di kalangan kaum musyrikin, sudah mulai jengah, sudah mulai merasa terganggu kaum musyrikin, ya, dan mulai ada gangguan pula kepada Nabi dan kepada para sahabatnya, ya. Ada gangguan, ya, berbagai gangguan karena dakwah yang dilakukan oleh beliau, bahkan boikot, ya, diboikot usaha kaum muslimin, ya, dan sebagainya, yang semakin sini semakin membuat kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semakin merasa terhimpit keadaannya, ya. Maka Allah pun mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah, ya, yang merupakan hijrah untuk pertama kalinya. Ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Kemudian dijadikan Habasyah sebagai tujuan hijrah karena di sana ada seorang raja yang adil, tidak zalim terhadap rakyatnya, padahal dia beragama Nasrani. Namanya adalah bernama Raja Najasyi, ya. Mengetahui bahwa kaum muslimin telah berhasil hijrah ke sana, ya, karena diboikot itu, karena diganggu tersebut, lalu kaum musyrikin Quraisy mengutus perwakilan mereka yang dikenal cendekiawan seperti Amr bin Al-As, ya, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui Raja Najasyi, ya, sambil membawa hadiah untuknya. Biasa negosiasi, sowan dan sebagainya selalu membawa hadiah, ya, dari dulu. Dalam pertemuan dengan Raja Najasyi tersebut, kedua utusan Quraisy mengatakan, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah adalah keluarga kami. Ya, memang keluarga, ya, ada yang masuk Islam di antara keluarga, ada yang enggak, kan seperti itu. Ada yang menentang, ada yang tidak dalam satu keluarga. Mereka melarikan diri dari kami. Mereka adalah orang-orang jahat yang menghancurkan negeri kami. Ya, ini ucapan para negosiator untuk apa? Untuk menerangkan orang-orang yang hijrah ke Najasyi. Kemudian mereka menyerahkan hadiah yang mereka bawa untuk membujuk rajanya Najasyi supaya menyerahkan kaum muslimin kembali ke tangan mereka. Kalau kembali gimana? Ya diperangi, ya dibunuhnya, di gimana, ya. Akan tetapi
Najasyi tidak menerimanya begitu saja. Kemudian beliau mengundang kaum Muhajirin untuk mendengarkan bagaimana penjelasan dari pihak kaum Muhajirin. Ya. Jadi tidak bisa menerima begitu saja. Setelah Raja Najasyi mendengar penjelasan, ya, kemudian beliau memberi pilihan kepada kaum Muhajirin untuk tinggal atau kembali lagi ke negeri mereka. Ketika mereka memilih untuk tetap tinggal di Habasyah karena hijrah, karena boikot, karena gangguan dan sebagainya, maka kedua utusan Quraisy pun pulang dengan tangan yang hampa. Karena apa? Karena ya tidak berhasil dari negosiasi supaya menyerahkan kembali orang-orang Muhajirin yang hijrah ke Habasyah. Ya, Raja Najasyi ini kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Ya. Ya, tatkala beliau Najasyi itu wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazahnya secara gaib. Yang ini disebut dengan salat gaib. Jadi tahu Rasulullah bahwasanya dia itu masuk Islam. Cuman keislamannya tidak diketahui oleh rakyatnya. Dan itu adalah udzur bagi beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatkannya. Kenapa? Karena tidak ada yang mensalatkan secara Islam di negerinya. Maka salat gaib hanyalah apa? Hanyalah dilakukan kalau di negeri tersebut tidak disalatkan, disangka dengan sangkaan yang kuat bahwasanya tidak disalatkan, baru salat gaib. Kalau di Jakarta sudah kita yakin kaum muslimin, ya, di mana tempat yang lain sudah disalatkan, tidak mesti ritual salat jenazah. Kalau mendoakan ya nggak apa-apa mendoakan, ya, kita doakan yang meninggal, ya, yang bapak fulan, tokoh fulan, ya, untuk supaya diberikan cahaya, diluaskan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, ya, diselamatkan dari fitnah dan siksa kubur dan sebagainya, tidak masalah, ya. Kemudian pada masa-masa setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kerap mendatangi perkemahan tempat berbagai kabilah Arab menginap di Mina di musim haji. Haji sudah ada, ya. Kemudian beliau menawarkan diri untuk berbincang dengan mereka dalam rangka mendakwahi mereka. Ngobrol, ya, dengan mereka tentang Islam, mengajak mereka, ya, di camp-camp, di kemah-kemah seperti itu, ya, dakwah. Kemudian suatu ketika secara tidak sengaja beliau bertemu dengan kelompok orang dari kalangan Ansar saat haji tersebut. Lalu beliau pun mendakwahi mereka dan mereka pun menerima agama yang beliau bawa, yang beliau dakwahkan. Nah, orang-orang Ansar itu membaiat beliau, ya, berbaiat kepada beliau, dan pulanglah ke kampung halaman mereka dengan mengemban misi dakwah. Orang Ansar ke Madinah, ya. Ya, misi dakwah setelah didakwahi oleh Rasul tentang Islam, kemudian belajar tentang Islam, ya, secara ringkas begitu. Kemudian mereka membaiat Rasul, ya, kemudian kembali ke kaumnya untuk mendakwahkan Islam, ya. Nah, dari hasil dakwah tersebut, pada musim haji berikutnya datanglah jamaah dalam jumlah yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jamaah tersebut pun membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Bukit Aqabah yang disebut dengan Baiat Aqabah, ya.
Kaum Ansor tersebut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Mereka juga berjanji menolong beliau jika beliau nanti hijrah ke daerah mereka, yaitu ke Madinah, dan akan melindungi beliau sebagaimana mereka juga akan melindungi diri dan anak-anak mereka. Jadi kecintaannya kepada Nabi itu seperti kecintaan kepada diri mereka. Dan begitulah para sahabat, ya, begitulah para sahabat. Para sahabat itu imannya kuat. Mereka telah mengejawantahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimanan, ya, hingga kata Rasul, hingga diriku lebih dicintai daripada siapa? Daripada anaknya, daripada bapaknya, dan daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi harus apa? Mencintai Rasul. Itu baru mencapai keimanan, ya, mencapai keimanan yang sempurna. Dan para sahabat seperti itu. Bagaimana pembelaan para sahabat terhadap Rasul, ya, sangat kuat sekali sampai mereka bisa mengorbankan nyawa mereka sendiri seperti yang terjadi di perang Uhud, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terperosok ke lubang, ya. Kemudian mereka tahan dari sabatan pedang, dari panah yang akan mengena kepada Rasul. Mereka tamengkan punggung-punggung mereka untuk mentamengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan nyawa-nyawa mereka untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka peluk, ya, dan di antara mereka banyak yang gugur, ya. Di antaranya sahabat Abu Dujana, ya, seperti itu. Setelah peristiwa Baiat Aqabah yang penuh dengan berkah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin di Mekah untuk berhijrah menuju kota Madinah. Lalu berangkatlah sebagian mereka, sementara beliau sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabatnya ketika itu tetap tinggal di Mekah, ya, tetap tinggal di Mekah. Kemudian pada akhirnya Allah Ta'ala juga mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi hijrah juga. Ya. Ketika informasi tentang peristiwa baiat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ansar di Aqabah itu pun sampai kepada telinga orang-orang kafir Quraisy, ya. Mereka khawatir bila Muhammad dan para sahabatnya di Madinah bertemu, ya. Kalau ini sudah baiat, sudah janji setia, sudah kuat, ya. Kalau bertemu maka bisa memiliki kekuatan besar, ya. Maka oleh sebab itu bagaimana supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan mereka dan tidak menggalang kekuatan di Madinah, ya, mumpung Nabi masih di Mekah. Apa? Ya, ingin dibunuh. Selainnya sudah duluan ke Madinah, tinggal Nabi dan para sahabat yang sedikit, ya. Lalu di malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah, orang kafir Quraisy memblokade rumah beliau. Dilengkapi dengan persenjataan, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah beliau untuk menyergap dan membunuhnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui rencana mereka itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Lalu beliau apa yang dilakukan? Beliau menyuruh Ali untuk tidur memakai selimut beliau agar orang-orang kafir itu mengira beliau itu. Ali radhiyallahu anhu pun berbaring di atas ranjang dan berselimut dengan burdah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum musyrikin tertipu. Disangkanya itu adalah Muhammad, ya, Muhammad. Mereka pun menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar karena mengira beliau ada di dalam. Sementara beliau itu keluar, ya, keluar rumah, tenang keluar melintasi mereka tanpa terlihat,
ini terdapat di dalam surat Yasin ya. Terdapat dalam surat Yasin. Jadi pandangan mereka tertutup, dikaburkan ya. Sebagian orang mengamalkan ayat itu ya untuk ngalengit. Ya, untuk ngalengit ya. Dia dibaca berapa kali, ratusan kali ya. Dengan membaca ayat tersebut fadilahnya bisa ngalias ya. Nah, digunakannya untuk sesuatu yang ini, untuk sesuatu yang haram. Mencuri misalkan tidak kelihatan, kemudian apa? Noong apa? Kayak gitu. Awalnya juga dosa, selanjutnya juga dosa, maksiat ya, seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju rumah Abu Bakar, ya. Lalu keduanya segera pergi menuju Gua Thur. Untuk apa? Untuk bersembunyi, ya. Keduanya bersembunyi di dalamnya selama 3 hari 3 malam. Walau alam ada perbekalan atau enggak. Orang-orang Quraisy tetap mencari beliau, ya, dicari dan ingin menangkap beliau dengan berbagai cara, dalam keadaan hidup ataupun mati. Setelah mereka putus asa mencari beliau, ya, dicari-cari gak ada, kayak gitu kan? Ya, di sekitar Mekah itu gak ada, padahal di Gua Thur, ya. Kemudian mereka mengumumkan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, ya, hidup atau mati, dia mendapatkan 100 unta. 1 unta berapa? Ya. Berapa? Puluhan juta ya. Bagi siapa saja yang dapat menangkap beliau itu. Manakala pencarian sudah mulai berkurang karena putus asa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun akhirnya keluar dari Gua Thur dan berangkat dengan hewan tunggangannya menuju kota Madinah. Jarak dari Mekah dan Madinah itu berapa kilo? 900 atau 600 ya. Ya, 900 kilo. Kalau ditempuh dengan bis 6 jam ya. Karena lurus jalannya, nggak ada stopan juga di Indonesia, nggak ada macet, nggak ada apa. Ya, 6 jaman. Tapi itu jalan yang sudah dibikin pemerintahan Saudi yang lurus. Tapi kalau melihat dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibandingkan bahwasanya ini jalan kita nih, ya, bagi yang sudah umrah dan haji ya, tahu ada jalurnya, ya. Nabi itu ke sini di sekitar jalan tersebut ada enggak ke gunung, jadi sekitar itu, jadi belok-belok, jadi semakin lama, dan itu tidak ditempuh dengan apa? Hanya dengan hewan tunggangannya saja, kuda atau unta. Hijrahnya seperti itu. Ya, 900 itu katanya dari Bandung ke Semarang ya, katanya seperti itu. Bayangkan, jadi begitu kuat, begitu terjal, begitu berat perjuangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk memeluk Islam, seperti itu. Untuk tetap untuk bisa mendohirkan ibadah-ibadah, membohirkan amalan-amalan sehingga bebas dengan hijrah itu maksudnya. Ya, sesampainya keduanya di Madinah, Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar, kaum muslimin yang sempat berhijrah ke Habasyah pun ikut hijrah ke Madinah. Ya, ikut hijrah ke Madinah. Di sana mereka berkumpul lagi, lalu pemerintahan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor bersama orang-orang yang akhirnya menyatakan masuk Islam setelah itu. Ya. Setelah itu sampailah itu secara ringkasnya kisah hijrah seperti itu.
Wal hijratu, lihat ke matan, wal hijratu, hijrah itu adalah al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah secara bahasa adalah at-tarku, meninggalkan. Hijrah secara bahasa. Hijrah itu ada dua makna. Ada hissi, ada maknawi. Sebagaimana istilah-istilah yang lain. Hissi artinya sesuatu yang terindrai. Ya, pindah dari negeri syirik ke negeri Islam, ya. Hissi, terindrai, ya, terlihat, teraba, terasa, dilakukan, itu ya, amalan-amalan dhahir. Ada hijrah secara maknawi. Secara maknawinya adalah hijrahnya hati dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari syirik kepada tauhid, dari dari bid'ah kepada sunnah, seperti itu. Ini hijrah maknawi. Hijrah dari riba kepada non riba, kan gitu hijrah, ya. Hijrah dari dunia metal ke dunia morotal, kan gitu ya. Seperti itu, ya, kayak gitu hijrah. Hijrah secara maknawi. Dalam rangka apa? Dalam rangka hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam itu dalam rangka apa? Melindungi agama. Ya. Dinamailah orang-orangnya adalah al-muhajirun atau al-muhajirin. Kenapa? Karena mereka hijrah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan rumahnya. Yang apa? Yang mereka tinggal di sana, hidup di sana dan sebagainya. Harta-harta juga ada. Jadi yang dibawa adalah harta ya seadanya saja. Ya, tidak bisa hijrah membawa rumah, sertifikatnya juga mungkin belum ada dulu mah ya. Nah, seperti itu. Dijual di sana, mau dibeli di Madinah, ini jual dulu. Hijrah enggak. Hijrah aja, ya, ditinggalkan. Hal-hal seperti semacam itu. Jadi setiap yang meninggalkan negerinya adalah muhajir, ya. Laki-lakinya muhajir, perempuannya muhajiroh, ya. Artinya apa? Yaitu berpindah kepada yang lain, memutuskan atau menjauh. Itu hijrah. Hijrah dari negeri syirik, negeri kafir ke negeri Islam. Negeri Islam, perbedaan antara negeri Islam dan negeri kafir atau negeri kesyirikan, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah dilihat dari siar-siarnya. Kalau siar-siar di negara tersebut nampak, sholat Jumat, adzan, Aid nampak, ya, maka itu adalah negara Islam. Kalau menurut Syekh Shalih Al-Syekh, dilihat dari bukan siar tetapi hukum-hukum yang ditegakkan pada negara tersebut. Kalau dominannya hukum Islam adalah negeri Islam. Kalau dominannya hukum yang berlaku itu hukum kafir, maka itu adalah negeri kafir. Dilihat dari hukumnya. Kalau menurut Syekh Ali Al-Khudair, itu dilihat dari kekuatannya. Dari kekuatannya. Kekuatan siapa yang menguasai. Kalau orang kafir leluasa di negara tersebut, leluasa melakukan melakukan acara agamanya, ini dan itu, leluasa. Sedangkan Islam tidak leluasa, harus izin, harus itu. Maka itu adalah kafir.
negara kafir. Kalau kekuatan Islam leluasa di sana, ya, leluasa orang Islam leluasa, maka negara Muslim. Yang kafir misalkan serba sulit, ya, penuh dengan perizinan, ya, harus izin ke penguasa. Islam tanpa izin, tanpa ini gampang. Itu adalah negara Islam. Kalau 50-50, yang Islam mau mengadakan suatu syiar-syiar Islam atau apa, kudu izin hese. Orang kafir juga sama gitu, ya. Itu mah gak dimutlakan negara Islam, gak dimutlakan negara kafir, ya. Ya. Ini katanya menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebut dengan negara murokabah, murokabah. Jadi tidak jelas, ya, tidak jelas, ya, tidak jelas. Wallahu alam, seperti itu kata para ulama tentang apa, negara negara kafir, negara syirik, atau antara negara syirik dan negara kafir. Wal hijratu, di lamatannya, wal hijratu, dan hijrah itu fardhatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah hukumnya fardu, fardhah, wajib, ala hadhil ummah, kepada umat ini, ya, kita semua. Min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan itu senantiasa ada, tetap tidak terputus sampai antaqumas saah, sampai apa? Kiamat terjadi. Ya, ini ittifaq dari para ulama. Hijrah itu tetap ada. Jadi berpindah itu tetap pindah dari negeri kafir negeri Islam itu tetap ada. Jadi sampai sekarang, ya, bila di suatu negara tidak mampu untuk mendohirkan Islam, syiar-syiar Islam, mau ibadah, mau apa, susah, maka harus hijrah, wajib, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Qalu, malaikat berkata, fima kuntum, kenapa kalian? Bagaimana keadaan kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Mereka mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kalian bisa berhijrah di sana. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, maka mereka itulah tempatnya di neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa, kecuali orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki dan perempuan, wal wildan, dan anak-anak, la yastati'una hilatan, mereka tidak mampu berupaya, ya, tidak mampu, wala yahtaduna sabila, mereka tidak tahu jalan. Faulaika asallahu ayya'fu anhu, maka mereka itu mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan keadaan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Lihat ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat wafatkan dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Tidaklah dikatakan menzalimi diri sendiri kecuali itu adalah perbuatan maksiat.
Ya, maksiat itu adalah perbuatan haram. Orang-orang yang melakukan haram, maksiat itu adalah orang yang menzalimi diri sendiri, ya. Menzalimi diri sendiri. Jadi ini dalam keadaan berdosa, ya. Mereka tinggal bersama orang-orang kafir, ya. Mereka tinggal bersama orang-orang kafir dan mereka tidak berhijrah. Ini adalah orang yang menzalimi. Maka kata-kata zalim terhadap diri ini menunjukkan apa? Bahwa ini adalah melanggar kewajiban. Qalu fima kuntum, ya, kenapa kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kami adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah di muka bumi. Artinya tidak mampu untuk berhijrah. Kami itu tidak mampu untuk keluar, ya. Tidak mampu untuk pergi, ya. Tidak mampu untuk pergi. Cacat, sudah tua renta, ya, seperti itu. Atau tidak punya biaya, seperti itu, ya. Itu adalah mustad'afin. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah negeri Allah, bumi Allah itu luas? Maksudnya apa? Ke Madinah. Kan masih ada Madinah. Kan di sana ada kaum muslimin, ya. Jadi kalian keluar dari penduduk yang musyrik, ya, untuk bergabung dengan orang-orang Madinah yang sudah banyak Islam. Jadi malaikat tidak menerima uzur dari mereka. Dikatakan di dalam hadis, man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithlahu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik, berdekat dengan musyrik, juga tinggal bersama mereka, maka dia itu semisalnya, ya, semisalnya. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu tempatnya di neraka jahanam. Tidaklah suatu perbuatan yang diancam dengan neraka itu kecuali itu adalah dosa besar. Di antara apa? Ciri dari dosa besar. Selain ciri-ciri yang lain. Apa ciri-ciri yang lain? Ciri dosa besar? Ada hududnya, ada pidananya. Ada hudud di dunia, ada pidana di dunia. Berzina dirajam, mabuk-mabukan juga sama dirajam. Ya. Dijilid, ya, mabuk-mabukan dijilid, seperti itu. Berjudi sama dicambuk juga, ya, dicambuk juga. Itu diantara apa? Tanda-tanda ini dosa besar. Jadi sesuatu yang dakhalan nar, barang siapa yang melakukan ini, ancamannya neraka, itu adalah dosa besar, ya. Itu adalah dosa besar. Maka yang tidak hijrah adalah dosanya dosa besar. Kecuali apa? Ilal mustad'afin, ya. Anak-anak, orang-orang yang ajuz, yang lemah, gitu, ya. Seperti itu. Yang mereka tidak mampu, tidak mempunyai nafkah, tidak mempunyai upaya, juga tidak mampu untuk kan ini berkaitan dengan kaum musyrikin, ya. Tidak mempunyai hilah, tidak mempunyai strategi untuk bisa
lepas dari mereka, kan gitu ya. Tidak mempunyai kekuatan untuk keluar. Wala yahtaduna sabila, dan tidak mengetahui jalan, ya, tidak mengetahui jalan, kemana jalannya, tidak ada yang membawanya, ya. Kenapa? Karena ya tidak ada jalan seperti ya zaman sekarang, harus melewati dari bukit-bukit, lembah-lembah, ya, seperti itu. Sulit dengan jarak yang seperti itu. Jarak yang seperti itu sulit. Apalagi karena perbekalan dan sebagainya gitu. Kalau sekarang termasuk ya gampang, ya, termasuk gampang. Ini sulit. Dulu kan tidak ada map, ya, tidak ada Google arahnya, belok kanan, belok kiri, lurus, ya, putar balik, nggak ada. Jadi itu adalah merupakan sulit. Jadi la yahtaduna sabila, ya, tidak tahu jalan, ya, tidak ada yang mengantarkan, tidak ada pengetahuan tentangnya. Ini adalah dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa hijrah itu adalah wajib. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku adalah luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah hendaklah kalian beribadah. Ya, hendaklah kalian beribadah. Ya. Jadi bumi itu luas, maka ini perintah apa? Untuk berhijrah. Supaya apa? Supaya beribadah dengan leluasa, supaya bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Berkata Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimin alladzina bi Makkah. Sebab turunnya ayat ini adalah untuk kaum muslimin yang mereka itu di Mekah. Lam yuhajiru, mereka tidak hijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah menyerunya dengan nama iman. Dengan nama iman. Ya ibadiyalladzina amanu, ya. Ya ibadiyalladzina amanu. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan keimanan orang hambaku yang beriman atau orang-orang yang beriman, artinya iman itu disematkan terhadap mereka, ya. Diceritakan oleh jamaah dari tabi'in, ini memberi faidah bahwasanya meninggalkan hijrah setelah wajib atasnya itu bukanlah kafir. Tidak hijrah dosa besar kecuali orang yang tidak mampu, tapi tidak kafir. Dan ini menunjukkan bahwa saja ini adalah akidah ahlu sunnah, ya, akidah ahlu sunnah. Bahwasanya apa? Bahwasanya dosa besar itu tidak apa? Tidak menyebabkan keluar dari keislaman. Akan tetapi maksiat, ya, maksiat dengan meninggalkannya, yaitu mereka mukmin tapi naqisul iman, imannya kurang, lebar. Ini tos betah, gimana di sana, belum tentu nasibnya, apa, saudara juga bukan, ya, seperti itu. Hawa nafsu kan, hawa nafsu. Bisnis sudah dibangun di Mekah ini dan sebagainya, gimana nanti di sana, gitu. Hawa nafsu, ya, dunia. Maka ini adalah bermaksiat, ya, bermaksiat. Jadi ini menunjukkan bahwa dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam.
Wa dalilu mi alal hijrati minas sunnah, dan dalil hijrah dari sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah ini tidak berhenti, tidak akan terputus sampai terputusnya taubat, dan tidaklah terputus taubat hingga terbitnya matahari dari barat. Ya. Ini menunjukkan apa? Tetap wajib. Ya, wajib hijrah itu. Pindah ke negara yang Islam dari negara kafir, negara musyrik, itu adalah wajib. Sebagaimana taubat. Ya, taubat kan ya terus wajib ya hingga apa? Hingga meninggal, atau hingga apa? Hingga matahari terbit dari barat. Kemudian di dalam apa? Dalam matarnya. Falamma istaqarra bil madinati amara bi baqiyati sara'il Islam. Maka tatkala udah nih ngomongin sudah sampailah ke Madinah yang tadi ya. Yang kisah ringkasnya tadi. Tatkala sudah tinggal di Madinah, maka Allah memerintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, bibaqiyati sara'il Islam. Syariat-syariat Islam sesisanya itu yang belum disyariatkan. Mislu zakat, seperti zakat ya. Wasaumi, dan saum, wal haji, dan haji, wal jihadi, dan jihad, wal amri bil ma'rufi, dan amar ma'ruf, wan nahyi anil munkari, dan nahi munkar, dakwah ya, berdakwah. Wa ghairi dzalika min sara'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Akhadha hadza asra sinin. Dalam keadaan seperti itu, jadi menjalankan syariat-syariat itu yang tadi disebutkan, dari mulai zakat, karena salat sudah ya 3 tahun sebelum hijrah. Melakukan syariat-syariat itu 10 tahun. Ya 10 tahun. Jadi ini menjadikan pelajaran bagi kita. Ternyata materi tauhid itu hampir sama, bahkan lebih gitu. Dakwah tauhid 13 tahun. Ya. 13 tahun, 10 tahun plus dengan sholat ya, dengan sholat. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun, melakukan syariat atau berdakwah dengan syariat-syariat yang lainnya. Jadi ini porsinya besar ternyata untuk materi tauhid ini ya. Materi tauhid ini berbanding dakwah tauhid saja 10 tahun sampai 13 tahun. Syariat yang lainnya 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ya. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya konsentrasi dan belajar tauhid itu adalah utama dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Lebih diutamakan. Ya, ini kita sedang mempelajari tauhid ya sekarang ini, kitab ini ya, belajar tauhid yang dasar. Nanti naik lagi. Wa ba'daha, dan setelahnya tufiya shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Beliau diwafatkan. Semoga salawat dan salam atasnya, wadinuhu baqin, dan agamanya tetap ada.
tetap ada yang terkandung, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tetap ada sampai hari, dan tetap ada orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian selama jika kalian bertamasuk, berpegang teguh dengannya, tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati. Wa hadza dinuhu, dan ini adalah agamanya. Wahada dinuhu, dan ini agamanya. La khairu illa dalal ummata alaihi, tidak ada kebaikan kecuali dia telah menunjukkan kepada umat atasnya. Jadi tidak ada kebaikan pun kecuali Rasul telah menunjukinya, ya. Rasul telah menunjukinya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Maka merasa berat dari apa-apa yang menimpa kalian, ya, merasa berat dari apa-apa yang menimpa, yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat ingin bersemangat kepada kalian supaya apa? Dapat hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin itu Rasul apa sifatnya? Belas kasih, ya, belas kasih. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada kejelekan, keburukan kecuali beliau telah memperingatkannya, ya, memperingatkannya. Takut kalau umatnya itu terjerumus kepada apa? Kepada perbuatan-perbuatan yang membinasakan, maka oleh sebab itu diterangkan seluruhnya. Ada sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, syirik, ya, syirik kepada Allah, membunuh, semuanya, ya. Itu yang 7. Yang semuanya. Jadi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ancaman neraka atau mengeluarkan seseorang itu dari keislaman itu sudah diterangkan. Wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang beliau tunjukkan atasnya adalah at-tauhid. Ya, at-tauhid. Ini pokok segala kebaikan dan paling agungnya adalah at-tauhid. Ya. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, dan segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya, itu sudah ditunjukkan. Ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terangkan semuanya. Wa syarrul ladzi hadara minhu, dan keburukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan darinya adalah asyirku, ya. Syirik adalah pokok segala kerusakan, keburukan dan paling besarnya, dan adalah merupakan perintah yang utama diperingatkan dan dijauhi adalah apa? Kesyirikan. Di dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Di sana ada warujja fahjur, kan seperti itu. Qum fa'andzir, bangkit dan peringatkanlah. Peringatkan dari apa? Dari kesyirikan. Ya. Dan begitulah setiap rasul memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bahu, dan seluruh perkara yang Allah benci
dan Allah enggan, ya. Dari seluruh yang Allah benci dan Allah enggan. Allah murka terhadapnya. Yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya itu baik berupa ucapan atau perbuatan. Yang ucapan itu Allah murka, yang perbuatan itu Allah murka dan benci, maka itu telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam matannya ba'asallahu ilan nasi kafatan. Allah telah utus kepadanya ke seluruh manusia semuanya. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalainil jinni wal insi. Dan Allah telah memfardukan ketaatan kepadanya kepada seluruh dua thaqalain, ya, dua makhluk yaitu jin dan manusia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, ini sesungguhnya aku Rasulullah, dalam surat Al-A'raf ayat 158, ini sesungguhnya aku Rasulullah, Rasulullah utusan Allah ilaikum atas kalian jami'an adalah utusan kepada manusia seluruhnya. Wa akmalallahu bihiddin, kemudian Allah menyempurnakan agama Islam itu dengannya. Dalilnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina wa raditu lakumul islama dina. Aku telah sempurnakan pada hari ini, telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu sebagai agamamu, Ini menunjukkan bahwa Islam ini sudah sempurna. Maka ketika Islam ini sudah sempurna, maka sudah tidak ada risalah lagi yang mesti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil atas meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati, wa innahum, dan sesungguhnya mereka akan mati pula, thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia biasa bahwasanya meninggal. Yang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebagian kaum muslimin menjadi goncang, ya, Ada yang tidak menerima dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, ya. Ini membuat goncang. Ada yang membuat juga kembali kepada agamanya, ada, ya, seperti itu dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah merupakan suatu yang hak, bahwasanya ya diterima. Ada orang yang tidak meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Dan ini terbantahkan dengan secara hissi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam disolatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, ya, dan sebagainya. Ini menunjukkan udah hissi, nyata, sesuatu yang terindrai bahwasanya itu adalah merupakan kematian,
kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, innaka mayyitun, sungguhnya engkau akan mati, akan meninggal, dan mereka pun akan meninggal. Sebagian mereka pada hari kiamat saling berbantah-bantahan, yang tadinya saling mencintai bersama di dunia, berbantah-bantahan di akhirat. Selesai sudah mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahirnya, masa pengasuhannya, masa kenabiannya, kerasulannya, dakwahnya, hijrahnya, ya, dan sebagainya, sampai telah sempurna syariat ini sampai meninggal. Ini beres. Jadi al-usul ats-tsalatsah itu, atau salasatul usul, beres sampai sini. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi. Gening masih ada, Ustaz. Ya. Masih ada. Ini adalah materi tambahan. Apa? Tentang iman kepada hari kebangkitan. Kan ini tambahan dari apa? Dari mengenal, ya, mengenal dari itu landasan kedua kan, mengenal Islam dengan dalil, ya. Di sana kan ada rukun iman, tingkatan Islam, ada iman, ada ihsan. Maka nanti ada tentang hari kebangkitan, ya. Udah hari kebangkitan, ada pembahasan tentang hisab, mizan, ya, ini tambahan, ya, tentang hisab. Kemudian juga nanti ditambah dengan materi iman kepada Rasul, ya, tambahan, materi tambahan dalam matannya. Kemudian yang terakhir, larangan menyembah tagut, larangan menyembah tagut. Sudah beres aja, udah sampai larangan menyembah tagut, beres kitabnya. Tapi salah satu usul juga sudah beres sampai mengenal Nabi sampai meninggalnya. Ya, sampai di sini kita cukupkan kajian kita. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan dan didiskusikan, mangga dipersilahkan.